Kembali lagi dengan saya Amanda dan di sini saya bersama narasumber. Dia seorang mahasiswa dan juga pendaki. Lalu dari hobinya mendaki itu dia membangun sebuah bisnis dan cukup menjanjikan. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu dengan Mas siapa? Nama saya Iqbal Nur Gunawan, biasa dipanggil Iqbal, itu panggilan pada umumnya. Namun di komunitas saya biasa dipanggil dengan Cak Iqbal, Cak Nur, atau Bang Bul, atau Mas Iqbal, atau juga ada kesayangan juga Mom. Itu menurut teman-teman saya, entah itu mau panggil apa saja, jadi teman-teman bebas mau panggil saya apa gitu. Yang terpenting nama saya itu Iqbal Gunawan atau juga Iqbal Madura. Nah, nanti gampangnya Kacong Iqbal gitu. Komunitas apa kalau boleh tahu? Komunitas KPGM, kumpulan pendaki Madura. Oke. Lalu saya melihat di story Instagram dan beberapa postingan dari Instagramnya Mas Iqbal. Ya. Sepertinya Mas Iqbal sudah cukup lama ya mendaki gunung-gunung. Kalau mendaki gunung itu dari semenjak saya kecil, masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Itu di 2016. Waktu itu pertama kali saya mendaki itu ke Gunung Merbabu, Pak. Oke. Apakah itu hanya seorang pemula atau pernah mengikuti kegiatan-kegiatan alam sebelumnya? Oh, kalau kegiatan alam ya mungkin ya kegiatan biasa di dalam pramuka. Namun pendakian pertama kali itu saya belum mengikuti komunitas, belum mengikuti kelompok organisasi Sispala ataupun OPA atau juga seperti tim SAR gitu, karena waktu itu kan belum cukup umur gitu. Terus untuk boleh diceritakan pengalaman pertama mendaki di umur sekecil itu? Pengalaman pertama mendaki ya jelas saya menyesal gitu. Menyesal mengapa saya tidak tahu gunung dari saya kecil gitu. Ketika saya mendaki gunung itu pertama kali, wah ternyata begini ya rasanya mendaki gunung, melihat keindahan alam, melihat city life gitu, seru gitu. Jadi setelah pendakian pertama, apalagi itu langsung di MDPL 3000, saya ya cukup bangga gitu bisa menaklukkan Gunung Merbabu. Dan yang saya taklukkan itu adalah jalur Swanting yang kata orang-orang pendaki itu jalurnya bikin sinting gitu. Boleh diceritakan perjalanannya untuk pertama kali mendaki dari mungkin Mas Iqbal sendiri berasal dari mana kalau boleh tahu? Saya asli Madura. Maduranya itu Pamekasan. Boleh diceritakan perjalanan dari tempat tinggal Mas Iqbal sampai ke pulang dari gunung tersebut? Wah, kalau itu saya kan mondok dulunya. Jadi di sana tuh ada namanya organisasi Sispala, yaitu Ganspala Alpen. Jadi di situ saya belum mengikuti organisasi tersebut, namun saya nekat untuk mengikuti pendakian bersama organisasi tersebut. Jadi perjalanan dari Madura menuju Surabaya. Nah, singkatnya di Surabaya itu karena kami belum pernah pengalaman ke Gunung Jawa Tengah, kami itu ditipu oleh calo. Nah, begitu. Jadi ditawarkan gitu arah Magelang, lalu dinaikkan elf, muter-muter, tiba-tiba di Surabaya lagi. Padahal itu sudah 3 jam perjalanan, namun tetap berada di Surabaya. Nah, akhirnya
jam sudah pagi dan di situ pemberangkatan bis Mira terakhir. Jadi disitulah kami mulai perjalanan dari Surabaya menuju Magelang. Nah, di Magelang itu ada teman seangkatan. Jadi karena sudah kesiangan gitu kan sampai Magelang, ya kami nginap semalam gitu untuk istirahat, packing barang gitu kan. Lalu besok paginya kita terus berangkat ke Gunung Merbabu via Swanting. Berarti itu menginap di teman Mas Iqbal gitu ya? Iya, menginap di teman saya. Kebetulan teman saya itu kan asli orang Magelang, namun dia sudah 1 tahun yang lalu dia sudah berhenti gitu mondok waktu itu. Jadi dia berhenti mondok itu kelas 2 gitu, kelas 2 SMP. Berarti itu mendaki sendiri bersama teman-teman, tidak ikut trip atau gimana gitu? Oh tidak, waktu itu belum ada sih kayaknya, belum ada zamannya open trip, private tripan gitu. Mungkin ada, tapi jarang sekali gitu kan, karena waktu itu di 2016 jarang ada pendaki naik Gunung Merbabu via Swanting. Waktu itu saya hari Minggu itu jalurnya masih sepi gitu. Kalau sekarang ya rame banget. Boleh dilanjutkan perjalanannya tadi? Nah, perjalanan dari base camp menuju pos 3 itu sekitar 4 jam. Lalu ke puncaknya itu 3 jam, ya sekitar 7 jam lah pendakian dari base camp sampai puncak. Dan di puncak itu karena saya senang merangkai batu menjadi bentuk, Tumpukan. nah menjadi tumpukan, atau seringkali saya menata batu jadi bentuk kaki, bentuk kepala gitu kan, atau tulis nama gitu. Jadi disitulah saya muncul ide untuk menggambar sebuah gambaran itu kaki, bentuk kaki garis kepala. Nah, disitulah teman-teman saya mengajak saya untuk bergabung di komunitas tersebut, dan kebetulan kan namanya garis kepala gitu. Jadi saya diajak masuk, direkrut menjadi tim garis kepala pen gitu. Apakah ada pengalaman aneh atau yang bisa dipelajari dari pertama kalinya Mas Iqbal mendaki? Oh, kalau untuk pertama kali mendaki gunung ya karena itu saya lagi semangatnya gitu kan, tak kenal lelah gitu kan. Bahkan ketika ada teman saya tarik, ada teman kecapean itu saya tarik, ada teman sakit saya bantu. Di situ lagi semangatnya naik gunung gitu. Jadi ya mungkin hantunya minder Kak gitu, nggak ada mistis waktu pertama kali mendaki gitu. Jadi turunnya aja mungkin yang merasakan pegel-pegel, kaki sakit, sampai setelah mendaki gunung itu kan masih mampir ke alun-alun Magelang. Di situ kaki saya sudah pincang, nggak kuat gitu kan. Padahal di gunung itu bisa dibilang saya paling kuat gitu. Sampai saya direkrut menjadi anggota organisasi tersebut. Dari pertama kali mendaki hingga saat ini bisa terhitung sudah berapa tahun? Kalau dari 2016 awal ya sampai 2025 mungkin udah 10 tahunan ya, 10 tahun jalan saya mendaki gunung. 9. Ya 9, dari 2016 sampai 2025 itu 9 tahun jalan gitu saya mendaki gunung. Gunung yang paling tinggi, paling jauh, dan juga paling yang menurut Mas Iqbal sangat ekstrim yang pernah didaki apa? Kalau terekstrim itu ya ada di Rinjani sih sebenarnya, karena Rinjani itu
ada Mahameru, ada Raung, ada jalur Argopuro, lengkap di sana. Ada juga Ranukumbolo, di sana kan juga ada Danau Sagarana. Jadi pas saya mendaki Gunung Rinjani itu, masya Allah, treknya, viewnya di danaunya sampai di puncaknya itu luar biasa cantik gitu. Tapi kalau gunung tertinggi yang pernah saya daki saat ini masih Gunung Kerinci, itu di 2022 ketika saya semester 4. Nah, liburan semester 4 itu pas ulang tahun saya hadiahkan untuk mendaki ke Gunung Kerinci di Jambi. Berarti yang paling tinggi ya, yang paling tinggi itu Gunung Kerinci, dan yang paling ekstrim Gunung Rinjani. Bisa juga Raung Kak gitu. Oke. Tapi Raung sudah pernah? Sudah pernah saya ke Raung juga. Itu treknya wah lumayan ekstrim lah gitu. Karena di sana harus memakai ini alat gitu dan harus menyewa guide. Berarti itu kan harus ada olahraga tersebut terlebih dahulu ya? Iya, itu betul. apakah Mas Iqbal olahraga terlebih dahulu atau bagaimana? Ya jelas, karena untuk menuju puncak tertinggi, apalagi sewaktu saya ke Kerinci, itu saya latihan gitu. Jadi saya lari pagi setiap hari selama kurang lebih 2 mingguan gitu. Ya karena belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya ketika saya di Arjuno atau di Sumbing, bahkan di Slamet. Di situ kan treknya kan lumayan ekstrim dan di situ saya lumayan berat gitu menghadapinya. Jadi untuk menghadapi gunung tertinggi kedua Indonesia, Gunung Kerinci, jadi saya perlu latihan rutin gitu. Jadi saya lari pagi terus nge-gym gitu selama kurang lebih 2 minggu. Sebelum lanjut ke pertanyaan yang lebih jauh, saya penasaran kenapa kok Mas Iqbal memutuskan untuk mengikuti organisasi Ganspala itu atau pecinta alam, dan juga kenapa memutuskan untuk naik gunung lagi? Oh, karena ya waktu saya SMP itu kan zamannya ini kan ya mau naik SMA gitu. Waktu itu dari kelas 3 SMP mau naik ke SMA, itu kan masa-masa penasaran kan gitu. Jadi semuanya ya saya coba gitu kan. Apa salahnya mencoba gitu kan. Saya diajak temen, ya saya ikut. Karena ketika mengikuti pendakian bersama untuk selanjutnya, kalau saya tidak mengikuti organisasi itu, saya kan merasa tidak enak gitu kan. Masa iya saya mendaki gunung bersama orang-orangnya organisasi Sispala, namun saya tidak termasuk di dalam situ gitu. Bahkan dulu kan sempat ditanya gitu kan, pernah ditanya surat dan kartu pecinta alam dulu. Jadi sebelum saya melanjutkan ke pendakian selanjutnya, saya itu memutuskan masuk ke organisasi tersebut agar mendapatkan kartu nama gitu. Jadi kartu pecinta alam itu saya dapatkan, lalu saya bebas mendaki kemana saja gitu dengan catatan membawa surat dari organisasi, begitu kan. Untuk pendakian yang kedua itu ke gunung apa kalau boleh tahu? Untuk pendakian kedua itu saya ingat saya ke Gunung Prau. Perasaan rindu ada untukmu. Itu memang singkatan Kak. Itu ya. Singkatan. Ya singkatan. Oh, Captionnya lah dulu ketika saya di Facebook gitu kan. Karena saya kan mulai suka menulis waktu itu. Gunung Prau. Wah, saya akan menuju Gunung Prau. Captionnya perasaan rindu ada untukmu. Begitu. Maaf Kak ya. Jangan salah paham. Dari beberapa perjalanan yang pernah dilakukan oleh Mas Iqbal, apakah ada cerita seru dari pendakian-pendakian yang pernah Mas Iqbal lakukan?
Ya jelas seru kak, karena tujuan mendaki itu untuk menghibur diri, nah untuk refreshing gitu kan, kata anak muda sekarang itu healing gitu. Nah jadi tujuan mendaki itu kan ya menghilangkan stres lah, karena waktu itu kan di pondok pesantren ya banyak tugas hafalan gitu kan, jadinya otak tuh kan panas kak gitu, udah ngepul di sini gitu, jadinya harus refreshing, memanfaatkan waktu liburan sebaik mungkin dengan jalan-jalan ya. Berarti naik gunungnya itu pas libur mondok gitu ya? Iya pas liburan pondok gitu, tapi ya sempet juga saya ya kabur dari pondok hanya demi mendaki gunung gitu kak, dan gunungnya itu ada di Malang, itu di Gunung Buta ini dulu. Itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 2017 2018, kalau nggak salah 2019 saya masih senang kabur-kaburan gitu ke pondok. Dari pengalaman-pengalaman itu, apakah Mas Iqbal pernah melihat atau pernah mendengarkan cerita horor secara real ya? Karena kan banyak di media sosial yang menceritakan cerita-cerita horor seperti itu. Apakah Mas Iqbal pernah mendengar atau merasakan secara nyata? Kalau pengalaman mistis ya, selama saya mendaki. Iya. Kalau selama saya mendaki itu mungkin ya terhitung hanya 2 kali melihat sesuatu, ya melihat sosok yang tidak diundang itu ya, yang saya hitung hanya 2 kali ya. Seingat saya itu di Gunung Kawi dan di Gunung Arjuno. Nah di situ saya merasakan ya aura kemistisannya kental gitu, kuat banget, beda dengan gunung-gunung yang lain, walaupun lebih tinggi, lebih banyak pantangannya gitu kan, beda. Yang saya rasakan 2 gunung tersebut memang beda kak. Itu yang dirasakan atau memang ada kegiatan mistisnya diperlihatkan, atau mungkin didengarkan oleh suara-suara aneh, atau hanya memang rasanya mistis saja? Untuk yang ke Gunung Kawi itu mistisnya itu ya mungkin karena saya sudah kecapean ya, karena waktu itu saya mendaki Gunung Kawi itu tektok ya kak ya, sehari naik langsung turun. Itu rencana awalnya emang tektok, tapi tektoknya itu hampir 23 jam, hampir 1 hari 1 malam kak gitu ya. Di pukul 1 dini hari di situ saya merasakan mistis dan sempat nyasar juga di Gunung Kawi gitu, dan diperlihatkan bunyi-bunyi gamelan dan juga seperti ada prajurit yang mengikuti saya gitu. Soalnya kan saya itu ber-8 gitu, saya mengantar teman 4 orang, lalu saya naik lagi sendiri gitu kak. Nah di situ saya merasakan seperti ada yang mengikuti, dan di situ juga sempat ditampakkan gitu sekali. Sangat menarik. Untuk apakah bisa diceritakan dari perjalanan itu? Perjalanan ke Gunung Kawi. Ya. Kalau perjalanan yang ini itu pendakian Gunung Kawi saya yang keempat gitu. Di situ kan ya terbilang saya sudah berpengalaman gitu kan, berpengalaman sudah 3 kali mendaki Gunung Kawi, dan keempat kalinya ini saya melihat sesuatu gitu kan, melihat sosok yang tidak diundang ya, mungkin karena di situ posisi saya sendiri dan ya mungkin kecapean kak gitu, karena memang cuaca waktu itu hujan gitu kan, musim hujan, jalurnya licin, udah pakaian basah gitu kan, dan di situ saya sudah berhasil mengantarkan 2 orang, dan saya terpaksa balik lagi karena 3 orang di atas itu yang belum turun itu kelaparan kak.
Jadi saya membawa bekal untuk teman-teman makan dulu gitu. Jadi setelah makan saya turun bareng-bareng jadi sweeper. Di situ sudah terhitung mungkin 20 jaman gitu. Ketika saya naik lagi. Nah, ketika turun itu saya jadi sweeper dan di situ saya merasakan lagi Kak seperti naiknya itu yang tadi saya ceritakan, diikuti oleh prajurit-prajurit kerajaan gitu. Dan ketika turun saya sempat menghidupkan ini, saya mendapat sinyal ya, lalu saya menghidupkan YouTube, yaitu langsung baca ayat-ayat Al-Quran gitu, sholawatan. Di situ saya baca semua Kak, saking paniknya. Padahal itu rame-rame Kak gitu. Namun yang depan saya itu tidak ada yang merasakan. Berarti teman-temannya tidak ada yang merasakan? Ada satu yang paling depan dan saya yang paling belakang gitu. Jadi yang tengah-tengah itu tidak merasakan Kak kalau ada bunyi ini, ada penampakan ini gitu. Jadi yang merasakan itu hanya yang di depan sama yang belakang Kak. Seakan-akan saya dan teman yang di depan itu melindungi mereka yang di tengah gitu. Wah, memang waktu itu sangat mengerikan Kak gitu ya. Ya, pertama kali saya melihat sosok yang aneh gitu Kak. Badannya besar, rambutnya putih gitu kan. Iya memang Kak. Iya memang ada lucu-lucunya sih, tapi menyeramkan Kak, karena ya entahlah, tak bisa diceritakan gitu lebih lanjut. Mungkin saya tidak bisa mendeskripsikan penampakannya itu karena waktu itu panik ya. Saya langsung menyuruh teman-teman untuk mempercepat jalan gitu. Kejadian itu dimulai jam berapa atau mungkin di lokasi mana? Lokasinya itu di Gunung Kawi Kak, dari pos 2 menuju pos 1. Di situ kan banyak pohon tumbang gitu. Jadi ya di sekitar situ kejadiannya Kak. Kenapa bisa lama? Apakah ada jalur lain atau memang rasanya lama karena lambat? Ya lambat sih Kak, antara lambat sama dejavu. Soalnya jalannya dari pos 2 sampai base camp itu ya sama aja gitu. Banyak pohon tumbang, kanan kiri ada rumput gajah gitu. Di situ juga melewati kebun-kebun warga yang di situ dibuat jalur satu arah gitu Kak. Gitu. Jadi pendaki naik dan pendaki turun itu jalurnya beda gitu. Yang pernah saya dengar itu yang mistis kan yang di Sabana ya, apa yang di Pasar Setan itu? Oh itu beda lagi Kak, itu di Arjuno Kak. Di Arjuno ya, di Arjuno Purwosari. Di situ juga kedua kalinya saya merasakan hal mistis di gunung. Hal mistis apa kalau di Gunung Purwosari, karena di situ memang niat awalnya saya sudah jelek gitu kan. Saya di situ beranggotakan 5 orang, saya berlima. Itu kan kalau naik ganjil itu kan nggak boleh gitu. Ada sih Kak solusi naik ganjil, yaitu membawa tongkat yang diikat batu, begitu katanya. Namun saya dan teman-teman itu kan, iya menurut mitosnya begitu. Namun saya dan teman-teman tidak percaya akan hal itu ya, meskipun sebelumnya saya sudah merasakan hal mistis gitu kan di Gunung Kawi. Nah di Arjuno Welirang itu, di Arjuno jalur Purwosari, di situ saya beranggotan 5 orang, dan di situ pantangan kedua yang saya langgar itu berpakaian warna merah, dan di situ 4 orang dari teman-teman itu berwarna merah termasuk saya. Dan tas saya warna merah, bahkan jaket saya, topi saya itu warna merah Kak. Jadi memang menantang gitu kan, melanggar aturan gitu kan dari warga setempat gitu. Ya mungkin karena itu Kak, sempat dari pos 7 menuju puncak, di situ ya bukan mistis sih Kak,
hilang gitu. Jadi saya kehilangan teman 2 orang. Itu selama kurang lebih 6 jam 7 jam. Berpencar seperti itu. Iya, berpencar. Padahal yang saya rasakan itu ketika jam 2 pagi itu kan sudah summit ya kan, mulai summit. Itu jalannya bareng terus Kak, bareng terus. Nah, tiba-tiba setelah kami istirahat dan salah satu dari kami itu mau buang air, itu tetap kami tungguin Kak gitu. Bahkan ada yang sholat juga kami tungguin. Namun tak kenapa kami ketika di Pelawangan itu tiba-tiba hilang gitu. Kondisinya itu gelap atau itu berkabut? Berkabut Kak, karena waktu sekitar jam 3-an itu kan hampir subuh, kabut tuh kan naik Kak gitu. Oh, dingin apalah, lengkap lah pokoknya. Di situ juga masih dalam keadaan memakai baju merah dan jumlah ganjil. Nah, di situ kami istirahat, tiduran gitu. Tak kenapa ketika bangun hilang Kak gitu. Saya mencari itu. Bangun? Iya, ketika bangun gitu. Saya kan sempat istirahat gitu kan. Dan ketika bangun semuanya berpencar dua-dua Kak gitu. Yang satu orang itu sudah di depan saya ketemu Kak. Lalu yang 2 orang ini Kak, saya terpaksa lari Kak. Jadi saya bertiga itu lari, dan ketika hari mulai terbit itu belum juga ketemu Kak. Iya, padahal sudah menanyakan ke orang-orang yang naik juga gitu dan turun juga ketika jam 7, jam 8 itu Kak. Itu tetap kami terpisah Kak. Yaitu mungkin sudah ada 3 jam 4 jam lah kami berpisah. Lalu kami ke puncak, di situ tidak ada Kak. Sampai kami cari gitu Kak ya, teriak di batu-batu atau di goa, di bawah batu ataupun di jalur lain, itu tidak ada Kak. Setiap orang yang kami temui itu tidak tahu Kak. Ditanya, Mas, lihat teman saya nggak Mas, orang yang tinggi, kacamata, pakai baju merah, sepatunya putih Mas, yang ini Mas orangnya gitu. Karena kami kan sempat foto-foto di jalur Kak gitu. Oh, ini tidak ada Mas. Terus saya menanyakan, oh teman saya satunya namanya si Ari, itu menjawab, oh ini ada di jalur lain Mas. Wah, ini sampai jalur Trentes gitu kan. Padahal jalur Purwasari ke jalur Trentes itu sangat jauh Kak. Ya mungkin bisa ditempuh perjalanan 13 jam gitu. Entah itu jalannya gimana, atau memang terbawa makhluk halus gitu kan. Lalu satunya ini belum ada kabar. Jadi kami bertiga itu sempat berpisah. Yang 2 orang itu mencari ke jalur Trentes, dan saya itu fokus mencari ke teman saya yang tinggi ini gitu. Namanya mereka berdua terpisah juga? Iya, mereka berdua juga terpisah Kak. Jadi 5 orang ini terpisah 3, 1, 1 gitu. Jadi satu yang jelas ada di jalur Trentes, yang satunya belum ketemu. Jadi saya teriak, tiap ada orang saya tanyakan. Di situ saya panik Kak, sampai pukul jam 9-an, 9 mulai siang gitu kan. Nah, itu saya turun ke jalur Trentes juga. Nah, di situ kan ada Pasar Dieng. Di situ ada makam, ada 5 makam kalau nggak salah. Nah, ternyata si Nuzul itu ketemu di dekat makam. Dia tidur Kak di dekat sesajen. Nah, itu tidak masuk akal sih Kak. Pisahnya ketika istirahat, tiba-tiba dia sudah tiduran di makam. Ya, di situ di samping makam itu ada sesajen. Lalu yang 2 orang itu menyusul yang di jalur Trentes si Ari itu, dan hampir zuhur lah jam 11 mereka bertemu lagi gitu. Jadi saya dengan si Nuzul itu menunggu di Pasar Dieng. Berarti Mas Iqbal mencari temannya? Iya, yang satu sendiri. itu mencari sendiri. Karena waktu itu ya di puncak ya posisi rame gitu kan. Dan di situ ya entah kenapa tahu
sinuzul yang kerasukan Iya, atau memang dia masih tidur dan dibawa makhluk halus, entah Tidak. memang karena niat kami yang sudah tidak baik ya dari awal, ya mungkin itu Kak gitu. Terus ya mungkin berkumpul lagi sekitar jam 1 jam 2 siang lah. Nah, kumpul lagi di Pasar Dieng itu, dan di situ kabut sudah mulai naik, pendaki juga sudah banyak sekali yang turun. Di situ terdengar suara pasar. Pasar Dieng itu Itu kan, siang. iya, pukul 2 siang. Oh. Itu kan Pasar Dieng kan pasar setan, Iya. itu kan istilahnya begitu Kak. Kebetulan di situ saya menyediakan uang koin yang katanya masyarakat sekitar kalau ada bunyi tersebut tinggal dilemparkan. Dan ketika itu Kak, pas kabut sudah menyelimuti Datang. kita gitu kan, udah datang, udah tebel gitu kan. Untungnya kami berlima itu sudah berkumpul lagi. Lalu ada suara tersebut, ya saya lemparkan. Alhamdulillah Kak, manjur gitu, suaranya hilang dan kami melanjutkan ke puncak karena puncaknya sudah dekat ya, 15 menit. Lalu ya foto-foto sebentar langsung turun Kak, karena kami tidak mau terpisah lagi gitu kan, dan turunnya biar tidak kemana-mana gitu. Akhirnya kami itu memaksimalkan paling jauh jaraknya 5 meter gitu Kak. Jadi jalannya bareng sampai ke tempat camp di situ. Berarti untuk pantangan-pantangan itu wajib atau gimana? Soalnya kan dari pengalaman Mas Iqbal kan Nah, seperti itu. iya, kalau untuk pantangan sih ya baiknya diikuti apa kata warga lokal, ya warga setempat, lebih baik diikuti gitu kan. Barangkali memang benar adanya mitos tersebut gitu. Dan juga harus persiapan matang gitu kan, entah itu persiapan fisik, mental, dan peralatan. Ketika kita mendaki gunung itu memang harus semuanya siap Kak gitu. Kan di beberapa media sosial kan banyak itu yang membuat podcast cerita horor pendakian seperti itu kan, kayak kan kalau untuk saya sendiri kalau melihat seperti itu langsung tersugesti. Menurut pendapat Mas Iqbal bagaimana? Apakah itu untuk konten podcast horor-horor itu baik untuk masyarakat atau gimana? Ya ada baiknya, ada juga enggaknya Kak, ya tergantung kita menyimaknya gimana Kak gitu kan. Ya benar baiknya tergantung cara kita mendengarkan gitu kan, begitu Kak. Kenapa Kak? Pesan-pesan untuk lebih berhati-hati untuk mengikuti Ya, peraturan. tertulis maupun tidak tertulis, apakah bisa disampaikan Oh ya, bagi penonton? ya seperti yang tadi saya sampaikan Kak, lebih baiknya kita mengikuti larangan, aturan yang ada dari warga lokal itu, warga setempat, karena mereka sudah banyak pengalaman Kak gitu. Dan juga sebelum mendaki gunung gitu kan, alangkah baiknya kita sudah mempersiapkan diri mulai dari fisik, mental, dan juga peralatan yang super lengkap begitu Kak. Dan jangan lupa membawa P3K Kak, karena tidak ada yang tahu ya nasib kita di gunung itu seperti apa. Kita sudah ada di ujung wawancara, jadi terima kasih kepada Mas Iqbal. Mungkin apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Saya boleh promosi. Oh boleh, Kebetulan silakan. saya ada usaha gitu kan, trip dan juga jual sewa alat gitu. Boleh. Boleh silakan. Nah, buat teman-teman yang mau camping atau mengadakan acara camping gitu kan, butuh tenda 50 atau ratusan tenda sekalipun, sewa aja di Malang Samasker. Dan juga teman-teman yang belum pernah mendaki gunung atau tidak mempunyai teman
untuk mendaki bisa hubungi Malang Summit Seeker karena di situ lengkap, guide-nya ada, porternya ada, alat-alatnya ada, semua disediakan. Gitu. Terima kasih Kak ya. Terima kasih ya Kak. Terima kasih sudah datang ke sini untuk saya wawancara. Terima kasih. Sama-sama Kak.